Coba. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya. Jadi kita sudah belajar kalau perilaku toleran terhadap keberagaman berarti kita harus menghargai yang namanya keberagaman, perbedaan, ya kan? Nah, karena setelah adanya keberagaman nanti muncul adanya kerjasama. Hari ini, kita akan belajar tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Bab ke-5, di mana tujuan pembelajarannya peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian kerjasama, mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, menganalisis pentingnya kerjasama antar umat beragama. Yang keempat, menganalisis pentingnya kerjasama dalam bidang ekonomi. Belum masuk ke materi, Ibu akan menampilkan gambar. Kira-kira apa yang terlihat di sana? Siapa yang tahu? Ya, Bu. Coba, Pano. Orang yang bergotong royong dan sedang membersihkan lingkungan. Nah, orang yang sedang bergotong royong membersihkan lingkungan, ya. Ada tidak hubungannya dengan kerjasama? Ada. Apa hubungannya? Ya, Bu. Ya, coba, Sarah. Karena kegiatan itu harus dilakukan bersama-sama. Karena kegiatan itu harus dilakukan bersama-sama. Ini pengertian kerjasama. Kerjasama itu adalah kegiatan, usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk-bentuk kerjasama. Bentuk yang pertama, kerjasama antar umat beragama. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, sosial budaya, ya. Yang keempat, politik. Yang kelima, pertahanan dan keamanan. Ini yang akan kita bahas. Dalam beragama, ini ya, kerjasama diperlukan sebagai salah satu media pendekatan antar umat beragama. Antar umat beragama, kerjasamanya itu diatur dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di Indonesia diakui adanya Tuhan. Yang kedua, dasar hukumnya apa? Pasal 29 ayat 2. Negara memberikan kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut dengan agamanya masing-masing, ya. Itu yang pertama. Kita lanjut lagi yang kedua. Nih, pentingnya kerjasama dalam bidang ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, kerjasama sangat dibutuhkan karena dapat membantu perekonomian negara, sehingga masalah perekonomian negara dapat tertanggulangi. Ya, jadi kita juga berperan penting dalam kegiatan ekonomi. Contohnya apa? Kita punya yang namanya pajak. Uang pajak itu akan kembali ke masyarakat untuk pembangunan nasional. Contohnya apa? Kalian punya ini, duduk di kursi, duduk di meja, punya fasilitas sekolah dari mana? Salah satunya dari pajak. Ya kan? Nah, kalau tadi antar umat beragama ada dasar hukumnya. Ini pun ada dalam bidang ekonomi. Apa dasar hukumnya? Itu ada di pada pasal 23A. Siapa yang bisa menyebutkan? Tidak.
Nah, sesuai yang disebutkan tadi ya, pajak dan pungutan lain diatur dengan undang-undang. Untuk apa? Untuk perekonomian, kemudian untuk pembangunan rakyat Indonesia. Yang kedua, pasal 33 ayat 1. Siapa lagi yang bisa menyebutkan isinya? Ozi. Ya, coba Ozi. Pasal 33 ayat 1 perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Jadi perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Sudah paham? Sudah. Yakin sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan suatu tugas dalam bentuk diskusi. Nah, untuk kelompoknya ini ada 4 kelompok. Kelompok 1, Reva Amelia, Zara Zatira, Azera, Catur, Yuda Asapa. Ke sini. Anak-anak, ini adalah tugas kalian untuk diskusi. Dan kemudian ini adalah lembar jawaban ya. Kalian isi, kalian diskusikan. Tapi sebelumnya nanti Ibu tampilkan dulu video seperti ini ya. Tampilkan video supaya kalian lebih memahami kalau yang nomor 2 ini gambar. Ibu bagikan dulu. Silakan tulis dulu nama anggota kelompok. Perhatikan ke depan. Amati video dan gambar berikut, kemudian diskusikanlah bersama kelompok. Umat dari berbagai agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu di Pangkal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung gotong royong membangun rumah warga yang belum mampu. Aksi tersebut sebagai bukti nyata tentang toleransi antar umat beragama yang patut dicontoh. Seperti inilah bentuk rumah Arban warga Mohan Temberang, Kecamatan Bukit Bintang, Kota Pangkal Pinang, sebelum dibedah dan direnovasi. Bagian dalam rumah ini jauh dari kata lain mendapatkan rezeki tak terduga. Rumah terpilih untuk dibedah dan direkomendasi menjadi layak huni. Aksi bedah rumah ini dilakukan secara gotong royong oleh umat beragam agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari Perwakilan Bangka Belitung, Haryanto Ainus melaporkan. Video yang ditampilkan, bagaimana pendapat kalian tentang pentingnya kerjasama antar umat beragama. Kemudian gambar ini kalian diskusikan pentingnya kerjasama dalam bidang ekonomi. Silakan ya, balik ya. Ini kan sudah kembali ya, tadi ya. Hanya gotong royong dengan kerjasama. Sudah semua? Kalau sudah siap, kita mulai presentasi ke depan. Coba kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karita Nanta dan ini teman saya Laura Ayu Lestari. Kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Bagaimana pendapat kalian tentang pentingnya kerjasama antar umat beragama? Menurut pendapat kelompok kami, kerjasama antar umat beragama sangatlah penting. Hal tersebut merupakan wujud toleransi antar umat beragama untuk saling membantu dan menghargai satu sama lain. Dengan adanya gotong royong tersebut, suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Melalui gotong royong antar umat beragama akan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila. B. Bagaimana pendapat kalian tentang pentingnya kerjasama dalam bidang ekonomi? Kerjasama dalam bidang ekonomi sangatlah penting karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, termasuk dalam bidang ekonomi. Seseorang sangat membutuhkan kerjasama orang lain dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Kerjasama dalam bidang ekonomi akan meningkatkan taraf hidup manusia dan kemakmuran masyarakat.
Itulah hasil dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada pertanyaan, kami persilahkan. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sani Firsyafizah. Saya akan bertanya, bagaimana cara menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama? Saya akan menjawab pertanyaan dari Sandi Sirsi Hafizah. Menghormati agama orang yang diyakini oleh orang lain, tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang berbeda agama, bersikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan oleh yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda. Apakah sudah paham? Itulah hasil dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 4 kelompok, Ibu lihat kalian sudah memahami apa yang menjadi masalah yang ditampilkan tadi. Tidak membedakan bahwa agama ini Islam, ini Kristen. Yang jelas kita perlu kerjasama. Kita makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, sudah diskusi. Kira-kira ada pertanyaan lain dari materi kita hari ini? Sudah paham semua? Sudah. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Nah, coba Ridho. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu Ridho menyimpulkan bahwa pengertian kerjasama itu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan tujuan bersama. Kalau sudah paham, sudah mengerti dengan materi hari ini, Ibu akan memberikan tugas di rumah. Ya, tugasnya dalam bentuk pilihan ganda. Ibu bagikan satu-satu ya, ambil ya, kerjakan di rumah. Minggu depan dikumpul. Sudah semua dapat soal tadi? Sudah. Kerjakan di rumah ya. Untuk materi selanjutnya, nih, minggu depan kita akan belajar kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam bidang